Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosan yang mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta angkut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutua kita, kemudian para habaib dan saripah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan yang memuliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita membicarakan daripada kajian kita di minggu yang telah lalu daripada mengenai masalah solat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salah. Fa in saluhat faqad wa anjaha wa inna kasat faqad khaba wa khasiran." Jadi kata beliau, awal-awal sesuatu yang nantinya dihisabkan seorang hamba di hari kiamat nanti, yaitu mengenai daripada amalnya, yaitu amal mengenai masalah sholat. Maka barang siapa yang sholatnya itu baik, sungguh dia nanti dapatkan satu kebahagiaan dan selamat. Tetapi jika kurang daripada sholatnya tadi, maka dia akan sengsara dan rugi. Ini hadis riwayat Tabrani dan Tirmidzi. Nah, maka daripada itu menjadi suatu kewajiban bagi orang tua atau kakek neneknya daripada menyuruh anak atau cucunya untuk selalu sholat jika sudah berumur 7 tahun. Jadi kita lihati anak kita, cucu kita pilihnya berumur 7 tahun, maka mulai sudah itu sedang diajari sudah. Jangan kita lihatkan bila mana kita membiarkan dengan anak kita, kadang kita biasakan, kadang kita latih, datang ke langgar, datang ke masjid, kena akhirnya ini kena terasa namanya aneh, terasing. Makanya ibarat kekanakan bilanya datang ke langgar, ke masjid, ibarat biar kita tuh berucau, beraramian biar aja dulunya, ada apa-apa. Cuma bila mananya sembahyang kena, bagi anak-anak apalagi orangnya baru sunat, maka jangan disuruh hanya di muka atau di tengah, tunggalakan di belakang buahnya. Bila kita buat anak, umpamanya anak kita suruh di belakang. Jangan orang tuanya ke muka, anaknya 42 ke muka, ini tuh salah ngarannya tak. Nah, jadi bila mana umpamanya handaknya demikian tadi, orang tuanya ke belakang juga, jangan umpat ke muka. Jadi bilanya ke muka, otomatis kena anaknya umpat juga ke muka. Mengukurnya jika berumur daripada 10 tahun apabila ia meninggalkan sholat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk daripada mengerjakan sholat. Jika mereka itu tadi telah mencapai umur 7 tahun, sudah sampai 7 tahun, dan jika ia berumur 10 tahun, pukullah dia jika meninggalkannya. Jadi kita perhatikan bujur-bujur, jangan ibaratnya kita sampai terlena, apalagi kita umumnya sibuk usaha aja umpamanya nih, siang malam kada urus anak buah, sehingga kita pada sempat lagi melajarinya dengan daripada ilmu-ilmu agama, baik daripada segi masalah sembahyang, daripada segala mengajinya kada peduli, yang pentingnya kau makan yang sudah, itu salah itu. Bahkan apa? Bila mana anak tersebut nantinya berumur sampai umurnya ini mendatangkan suatu balik, nah balik ini sudah sampai, ibaratnya tadi ada sembahyangnya, maka dikhawatirkan dengan yang ada sembahyang itu tadi, berdiam dengan kita di rumah, maka rumah yang kita miliki itu akan dicabut, ditarik keberkahannya dengan sebab ada yang kadang melaksanakan dengan sembahyang tadi. Maka daripada itu kita hal yang demikian tadi bujur-bujur diperhatikan. Jadi bujur-bujur dipaksa ya. Dipaksa bujur-bujur. Andai mau mukul, bukan yang mau mukul menyakiti, kada mau mukul itu ibaratnya mukul dengan kasih sayang, dengan baik. Mau mukul 2 kali bapak tahan ya lah, mukul 2 anak umpamanya 2 kali bangkih bapak tahan, berarti anak tangan umpamanya gara-gara mukul itu salah karena itu kada mendidik karena ya lah. Nah itu kita malahan yang mulah trauma kita. Jadi ingatannya sepanjang masa jurang nih ini terjadi, jangan kayak itu tadi. Jadi itu kayak apa? Lalu ingat benar-benar itu menambah Sarik rajin presiden menyuruh banyak sembahyang mengaji, jangan mau mengaji. Jadi dia presiden diunjai sidin yang duit bahari kan masih berharga, duit nang salawi rupiah 50 rupiah, 100 rupiah itu banyak bahari ya. Kalau bahari itu bahari gula berapa ada 700 rupiah, masih murah banget bahari. Walaupun kebetulan kelahiran 77. Jadi kan marasain tengah itu dah. Jadi kayak apa? Bila anak belajar, diulah sidin kayak cerdas cermat. Anak tetangga itu juga sidin juga terbuat juga. Siapa juara 1 dapat 100 rupiah, juara 2 75 rupiah, juara 3 50 rupiah, juara 4 1 rupiah. Rajinnya itu sembahyang kayak itu juga, mengaji kayak itu juga. Siapa nanta lancar, siapa nanta bagus mendapatkan hadiah tadi. Mendengar kita juga, nah dengarannya. Artinya ini memukul dengan secara nasihat, dengan kada terasa. Memukul 2 bilah segala 6 kayu itu tentu menyakiti bujur-bujur. Nah uyuhnya seorang juga ini ya nah. Waktunya sigaretnya manja kita. Coba anda kita memukul lainnya, apalagi memukul sampai di kepalanya. Andainya ada pintar, siapa yang nanukinya? Kita juga. Orang tuh apa bahasa orang tuh kita bangunan jurang nah. Siapa ini sama orang anak siapa jurang kada kita jual lah. Andai nyempanya garing kita baju coba pos kita juga kena ujung ngurusi. Kalau ini berarti orang lain kada kita juga. Maka daripada itu tadi, bila mana kita berbuat yang hal sesuatu tadi dipikirkan orang, jangan menuruti kehendak nafsu kita. Bila menurut kehendak itu ada kesudahannya ya Allah. Yang bang tadi. Dan dalam riwayat yang lain, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa qarribu bainahum fil madajid. Yakni Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkan ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Jadi bila anak kita sudah ganal 10 tahun, apalagi momennya sudah SMP kan lebih sudah ya Allah, jangan lagi guring 2 kuitan ya lah. Ini kasihan anak laki, banyak kasihan 4 jam bakal jalan anak lo ngalih lagi saya ya Allah. Belinya ganal udah jangan lagi bisa sudah. Artinya apanya? Anak kita nang lalaki nang begini tidak boleh lagi digabung guring sananjang ganal sudah waktunya. Jadi dipisah.
ibarat ranjang itu dibagi ya. Mun bahari ada ranjang bertingkat, bahari saut minyak marasai yang bertingkat tuh, guring dia sepalih di atas, sepalih di bawah ya kan. Mun bahari itu, wah ini kita tanggali menjadilah, andainya ada larang mengaruganya, itu kan. Jadi dipisah. Jangan sampai kita ibaratnya orang yang sudah gandang demikian tadi tetap dikumpulkan. Sebab hal yang demikian tadi dikhawatirkan kalau membahayakan kita dengan anak-anak kita itu tadi. Jadi dilatih ini sudah. Bila umur 10 tahun sadar sudah. Jangan dimanja terus. Berat anak 4 dia masih guna kuitan itu, maka kita memberi nasihat dengan dirinya tadi sebaik-baiknya supaya ia paham dengan hal yang demikian tadi. Ini ada kalau nak itulah, ada nak itulah. Dia bisa nak kata ada kalau ibaratnya tatap berkumpul langsung dengan kuitan inilah, langsung kuitan ini harus. Kemudian selanjutnya kita ada terasa lah, mungkin di malam minggu ini kalau lah kita memasuki dan nisfu Sa'ban. Arti nisfu itu Safaroh, malam ke-15 ialah. Di mana di malam nisfu Sa'ban ini adalah suatu malam istimewa, yang luar biasa istimewanya di malam nisfu Sa'ban ini, sehingga jangan sampai istilah kata di malam nisfu Sa'ban ini kita melengahkan dengan hal demikian tadi. Jadi ibarat kalau umpamanya oleh lantaran kita ada gawian sesibuk-sibuknya gawian itu tadi, bila memasuki daripada bulan nisfu Sa'ban ini maka dilepas dahulu. Kenapa? Sebab malam nisfu Sa'ban inilah malam penentuan, malam yang mana semua amal-amal ini dinaikkan kepada Allah Ta'ala. Jadi bahwa naik, baik itu amal baik atau amal buruk semua dinaikkan. Dan amal penentuan kadar daripada rezeki kita, kadar daripada umur kita dan kematian kita. Maka daripada itu disuruh di malam itu kita banyak berdoa. Bila nyakawa amalan untuk semalam itu aja. Artinya amalan mulai habis maghrib sampai ke subuh kada penguringan. Boleh kita ikutnya membaca Al-Quran kah, nak membaca salawat kah, nak belajar kah, saja main game aja. Mau main game mulai gitu bisa kawajinya tuh, iyalah main game. Ini amalan beristimewa benar. Mun kada kawa juga amalan nak itu tadi baniat barang subuh sembahyang berjamaah. Nah itu pun dengan benar tuh. Mun kada kawa juga. Kenapa jadi demikian istimewanya? Sebab diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala annahu ujasidin annahu qala, bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujasidin apa madakan, aku didatangi oleh malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban. Nah, didatangi malaikat Jibril. Kemudian si Jibril tersebut berkata, wahai Muhammad, ini adalah malam di mana di malam ini dibukakan oleh Allah Ta'ala pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Jadi kita buka orang nak meminta rahmat Allah dibuka kayak hujan membuka. Orang nak meminta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita nak minta yang lain-lain, maka di sini berhikmat kita berdoa. Makanya berbagai macam amaliyah. Makanya setidaknya kan maghrib isya itu amaliyah meminta 3 hal yang Allah. Nanti dia tuh baca Yasin kita 3 kali. Niat yang pertama umpamanya niat apa, biar niat umpamanya baca Yasin supaya diberikan oleh Allah Ta'ala. Niat apa? Dibanyakkan rezeki, umpamanya nih rezeki yang halal supaya kuat beribadah. Minta niat dipanjangkan umur dan ketaatan. Apalagi minta pulang bila anda sekiranya habis umur, umpamanya nih mati dalam keadaan husnul khatimah, mati nang baik, barang dia terserah aja. Nak manakah kita? Nak nyaman? Maka sudah ditentukan menurut daripada ajaran-ajaran guru kita di kitab-kitab itu sudah dipadakan doa-doa yang menghendak juga.
kita ada doa yang lain terserah aja. Malamnya pulang mengkawa, pulang sembahyang tasbih. Bila kada sanggup sarungan berjamaah, nyaman lagi itu kada terasa bila sarungan asal awas. Bila berjamaah tu asa sakumat, bila berjamaah lebih banyak kurangnya. Kita telah berjalan batis dari sini, momennya kasanggo situ berjalan sarungan kan karasaan menawihnya. Tapi bila bersamaan berimbai berjalan dari terasa aja lah, jujur kada. Nah itu nyaman dari kita terasa sampai itu. Nah, oleh sasamaan tadi. Jadi lain jurang hawanya tadi. Maka ujar malaikat Jibril ketika mengucapkan demikian, ujar Jibril berapa vakum wasala irfa ra'saka wa yadayka ila samai. Maka berdiri engkau, disuruh malaikat Jibril berdiri. Kau bangun. Sembahyang. Berdoa ikam, angkat kedua tangan engkau dari ke langit. Nah, jadi disuruh angkat bila berdoa tu jangan bandang di paha. Doa mandang di paha. Amin, amin orangnya orang. Kalau mengolekan lah. Bila panjang doanya bandang di paha Allah ya, amin. Dan pagi itu bisa luar bahaulan lihat itu orang. Orang berdoa kan mangkat paling kadang ini mangkat kayak ini tahu tinggi pulang. Mohon katiak harum udah baca mengkar mandi nggak mana aja lah. Jadi nasadang tu kain ini coba kalau bangkat pulang yang banyak di paha. Tanda orang pengoler, orang bersungguh-sungguh hajar kita. Cuma jangan juga terlalu. Hendak itu di rumah aja nggak ada apa. Ada di rumah. Jadi disuruh berdoa, disuruh mengerjakan sembahyang. Maka ujar Rasulullah mengucapkan wahai Jibril ma hadhihi lailah. Jadi ujar Rasulullah malah apa gerang ini maka menyuruh nang itu tadi. Menanguni Nabi ini. Faqala hadhihi lailatu yuftahu fiha 300 babin min rahmati. Maka ujar malaikat Jibril, ini adalah malam di mana ini malam tadi dibukakan oleh Allah Ta'ala pada ini malam 300 daripada pintunya rahmat dibuka. Nyamannya sudah dibuka, tinggal memasuki aja lagi kita. Kemudian wa yaqrullahu ta'ala li jami'i, maka Allah mengampuni bagi semua orang diampuni oleh Allah Ta'ala. La yusriku billahi syai'an, orang itu tidak menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi kada menserikatkan Allah itu nang mendapat ampunannya daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Illa man kana syahiran, kemudian tukang sihir. Jadi bila mana orang tu masih ibadah gawian ibadah menyihir dan orang lain, maka itu kadang mendapatkan ampunan begini. Walaupun yang berhikmat berdoa di malam nisfu Sa'ban tadi. Bapak demikian tadi termasuk adalah orang-orang yang akan mendapat ampunan daripada Allah. Kemudian apa lagi? Para ramal, salah diramal orang anu gugu kemarin dia dulu. Bapak kita bapak di hati ya, ruis tangan ni kan, jangan nangis. Jadi kita alikam menjalani hidup jangan. Cuma jangan ada apa jalan keluarnya. Kayak ini pian jalur himong ay. Dan kehimannya lalu percaya. Nah percaya ini kada boleh kita. Jadi dalam peramal itu jangan percaya kita. Jadi dustainya. Amunnya bisa meramal coba pengramalnya tah. Jadi nampaknya ya kelak. Bisa meramal orang lain, ramal kan diri serungan ya padahal. Lalu dirinya ya kelak. Bila mana bisa meramalin orang lain, lihatin dirinya serungan dulu kayak apa. Biar mah kayak apa juga. Kalau kan bisa menjawab juga. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan demikian. Atau musyahinan. Nah, musyahinannya orangnya pendendam. Jadi bila sebelum memasuki daripada malam nisfu Sa'ban, gawian pendendam, rasa dendam kita dengan orang lain itu dihilangkan sudah. Ada lagi dendam. Bila kita masih ada merasa dendam dengan orang lain, lantaran kita suah dizalim orang lain segala macam,
berdoa jaban meminta jaban munajat jaban di situ kayak apapun maka kada bakalan dikabulkan oleh Allah Taala. Oleh kenapa? Tatahan. Minta anak umur panjang, kada dipanjangkan umur. Minta ada kesehatan badan, kada disehatakan. Minta umpamanya pulang rezeki nang banyak nang halal, kada dikabulkan oleh kenapa? Tatahan oleh lantaran ada sifat mendendam kita di dalam. Makanya buang. Nah yang kita buang. Paling punya dendam dua laki atau bini bercakot dia masih. Nah, jadi bilanya sebelum 10 sahabat napihan sudah. Damai sudah bertahan. Baik dengan tetangga kita, baik dengan keluarga kita, baik dengan kawan-kawan kita. Ada lagi sudah, ada lagi sifat dendam itu tadi, benci itu ada lagi sudah kita hilangkan seberatannya. Bila hendak apa yang kita usahakan, apa yang kita minta, kena bujur-bujur dikabulkan oleh Allah Taala. Maka hilangnya itu tadi. Maka ngalimanan pengaruh sifat dendam ni lah. Apalagi kita mau segitu orang ya lah. Umumnya benar tak? Nang lebih parah tuh bila sampai bocap ini ada perintah akar dia sedih dunia akhirat umumnya bilang nyaman benar bocap itulah ini salah bujur ini tadi. Padahal Allah aja maha mengampuni segala-galanya. Kita kada berhak mengenal demikian tadi. Kurang minta maaf dimaafkan supaya memberi manfaat dengan diri kita juga. Jangan kita anggap itu tadi itu adalah keuntungan kita ada merugikan yang kita menjadi penghalang ini. Al-mudminal khamrin atau adalah peminum khamar atau juga minuman bermabuk-mabukan ada berlebihan masuk di bulan itu saban masih aja berminum orangnya maghrib bisa 4 malam imbas nanti apa pulang gawian tak atap aja kada mau ubah esok puasa juga kayak orang imbasnya pulang tak boleh pulang kada menghilangkan sifatnya tadi. Padahal dikatakan man syaribal khamru kharaja nurul imani min zawbih. Barang siapa yang meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan, keluarlah nur iman daripada hatinya tadi, keluar langsung. Andai orang meninggal dunia maka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati kada beriman. Jadi kan benar. Nang baca tentang itu tadi, makanya jangan dimulai. Wah ini jadi kita tuh kadang minuman botol kayak bahari bang. Ya kalau bahari itu orang kan minuman khamar nambah botol kayak arak ya lah. Wah ini nang kayak pil itu ada nang pil ada nang kayak atau nang kayak gelapung nanti nah hati-hati bener tak. Apa jadi kita tuh ekstasi kan apa itu? Ane tanah. Sabu, iyalah. Nah sedikit jamandanya tuh halus saja. Cuma kayak bakar rasanya mungkin bila minum itu kalau mana rawang kalau apa nang diinginakannya tuh mungkin tak capai kalau cuma dalam khayalan aja besuh aja bang itu belah kemungkinan kalau ya jadi padahal itu tidak merugikan lah sebujurannya. Jangan kita memperbuat demikian tadi. Mudah-mudahan jangan sampai ada di keluarga kita ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan daripada sebutan demikian tadi. Musiran alal zina atau terus menerus memperbuat perbuatan zina. Nah ini makin datang bulan nisfu Sa'ban, bayar malam nisfu Sa'ban istirahat dulu begawi. Kena imbas tentang malam nisfu Sa'ban esoknya memula-ulang tahunnya bagasan modal Ramadan jangan salah tak. Jadi anak itu mencari anak belajar modal, belajar persiapan belum puasa kita nak awal lagi dia, nak awal tak, kada boleh. Jangankan ibaratnya demikian. Jadi umpamanya di bulan puasa saja siang ada awal banyak malam bagawian rusak pertanian pada kita tak ada awal. Bab dianjurkan tu nampak baik siang maupun malamnya semuanya tu harus bersih. Jangan sampai ada menimbulkan noda. Makanya dikatakan kalau bulan Rajab itu adalah bulannya istighfar, bulannya Allah memberi ampunan, bulannya Allah. Di bulan Sa'bannya adalah bulannya Nabi kita. Nah, makanya disuruh banyak-banyak mengucapkan salawat Nabi supaya memperbaiki hati. Wadahnya dibaiki dulu. Sedangkan Ramadan adalah bulannya menyinari hati kita. Bila wadahnya baik, maka bagus juga memasukinya.
Tetapi bila wadahnya kada baik, walaupun nang masukinya baik, tetap kada baik menjadinya oleh wadahnya kada baik. Maka daripada itu dulu dibaiki, disuruh apa? Banyaki membaca salawat di bulan daripada bulan Sa'ban. Kenapa kita salawat? Sebab amaliyah nang ditakuti oleh syaitan adalah tidak lain adalah salawat. Kalau mengaji yang ada takutan yang berzikir ada takutan, yang bersedekah ada takutan. Kenapa? Sebab bila mana seseorang tersebut berzikir, bersedekah, ada sifat riyanya hilang. Tetapi ketika orang bersalawat, kayak apapun diperbuatnya, walaupun kada bersungguh-sungguh, yang penting tak ucapnya tetap dinilai oleh Allah Ta'ala dengan suatu kebaikan. Sekali diucapnya maka dibalas sudah 10. Ini tadi. Makanya ini paling takutani oleh syaitan, cuma dengan tanpa meninggalkan yang wajib. Kalau ini muka itu jarak bersalawat aja terus ya. Semua yang ditinggalkan salah ngarannya. Artinya nang menjadi kewajiban kita laksanakan, cuma hal nang memberi takutnya daripada syaitan tersebut, daripada sagala iblis, maka di bulan ini ujar Rasulullah adalah bulanku, artinya banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Dan lagi selain itu apalagi akala riba, atau orang yang memakan daripada makanan riba, nang menjadi apa jadi kita rentenir. Nang kata jumhur mengutamakan duit berbunga, minjam orang duit sakannya berlebih duitnya. Aku naik minjam 1 juta, cuma buliknya 1.200.000 ya apa? Menhapun punyami masih aja nang ini digawinya, diperbuatnya, maka apa nang dimunajatkannya, dipintanya, maka semuanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi kada boleh yang ngaran dibanding dasar berbaik lalu. Jangan kita mau perbuat demikian gitu. Usaha aja yang lain. Kalau kita udah ada modal banyak duit, jar gawian di rentenir aja jangan. Orangnya punya menuntut ilmu, orangnya penyembahyang pemainnya. Cuma ketujuh mau mengakan duit, rugi kita. Jadi rugi. Bilanya ada mengkawa ambil ya sudah. Jangan menggawin apa itu tadi. Aqul walidain, atau orang nang durhaka dengan kedua orang tuanya. Jadi orang nang durhaka, nang katujuh menyakiti dengan orang tuanya, baik daripada segi perbuatan maupun daripada segi perkataan atau kelakuan, maka bertaubat meminta ampun orang tua kita. Perbuatan kan bisa memukul, amun penguntungan kan memamai kuitan, menyaliki kuitan. Amun perbuatan itu ya kayak pakaian umpamanya. Pakai orang tambah pakaian umpamanya nih. Orangnya umpamanya babinian, mohon maaf terkadang umpamanya kan nang kuitan umpamanya baik aja, cuma oleh lantarannya kita kuitan dipakai baju nang ada sanono umpamanya nang menimbulkan dosa, nang membuka aurat segala macam. Ini termasuk menyakiti daripada hati kuitan. Sebab anak adalah merupakan tanggungan daripada orang tua kita. Lain hal bagi yang sudah berkeluarga, menyembah keluarga, anak kadang menjadi tanggungan daripada suaminya bila mananya sudah bersuami. Tanggungannya kayak apa, kada salah dirinya lagi. Waktu tanggungan lepas sudah orang tua. Makanya untuk benar tak, ibaratnya bagi seorang perempuan yang memiliki suami, maka jangan sampai kita durhaka dengan suami kita. Sebab segala daripada perbuatan gawian kita semuanya adalah tanggungan suami kita. Makanya daripada itu kita jangan hendak berbuat durhaka dengan lagi. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah al-namam. Termasuk adalah orang nang katujuh madu domba. Manjur atar. Ini bilanya bersifatnya demikian, maka bambi sudah. Sebelum masuk daripada malam nisfu Sa'ban, parak lagi ya Allah. Sudah, jangan lagi. Bila kita mendengar pemandian orang lain, tidak perlu kita menyampaikan dengan orang lain, kecuali yang disampaikan tentang baik saja.
nang memberi faedah, nang bermanfaat. Terkadang kita nih gatal mentong karena memadaikan orang nih bila nak ada baik, bila nang baik nih jarang tersampaikan. Ya lah bu, ya ada. Ini ada. Bagi satu lancar benar ini. Lancar benar. Pagi mau ya datang momen sayur, dia datang momen sayur, datang saya gong dulu. Sambil memilih datang saya gong, saya gong pulang. Lalu kada lawas bagi sahan datang saya gong menyambung, saya gong balawas sedikit dulu. Datang pulang lalu rami raminya apa? Menyambat orang, menggusip orang, manjur ternyata. Ini kan orang bakalian gara-gara apa? Gara-gara pemandirannya tadi. Maka demikian itu tadi dilarang sebelum datangnya daripada malamnya 10 Saban maka berambil. Dan yang terakhir adalah orang yang akan diterima oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosanya, taubatnya, yaitu awqati ar-rahimi, yakni orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, kalau sudah tahu artinya jangan lagi hendak bahwalan, jangan hendak berkelahian baik di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, dan sanak kita, maupun daripada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Jadi bilanya dengan demikian tadi, maka perlu kita saling minta maaf, memaafkan. Ibaratnya barangnya seorang bakalah, ini ada juga sadang sedulu mana kursidin jam tatok aja sidin kada peduli sarah aja, yang penting seorang udah mati kita sudah kita meminta maaf. Masalah orang memaafkan gada terserah aja, bujur kah orang tuh salah ke orang tuh kada membaca kita bakalah. Jangan kita mengarasi daripada kehendak hati kita, sebab hal yang demikian itu adalah tidak lain semua itu adalah permainannya syaitan. Maka fa inna haula'i la yaghfir lahum hatta yatubu wa yatruku. Maka sesungguhnya mereka yang disebutkan tadi tidak diampuni bagi mereka sampai mereka itu bertobat dan meninggalkan daripada pekerjaannya tadi. Jadi bujur-bujur bertobat dan meninggalkan. Amun ibadnya bertobat kena mau balik pulang ada harapan enggak? Enggak. Bertobat umumnya bayarlah bahasa ulang atau karena kata ini artinya kan bertobat meninggalkan. Artinya kada membuktikan lagi ya kalau itu deh. Maka bila dia memperbuat demikian maka diterima oleh Allah. Maka daripada itu kita bujur-bujur memperbuat hal demikian bila mana nantinya memasuki daripada malamnya 10 Saban. Mungkin ini yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulillah sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.